Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Suryati, NIM 21108064 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi juga memiliki beberapa contoh-contoh, yaitu yang pertama, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Dan yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Dan yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Dampak positif globalisasi yaitu mudah melakukan komunikasi, mobilitas tinggi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah memenuhi kebutuhan, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Dampak negatif dari globalisasi yaitu mengubah gaya hidup lebih modern dan konsumtif. Beberapa orang memilih pola konsumsi berlebihan dan boros, gaya hidup individualis dan materialistis termasuk pengaruh negatif globalisasi. Ada juga konsep pemahaman yang telah meningkatkan dunia hingga mengabaikan nilai-nilai agama. Baiklah, saya Rina Arisma ingin melanjutkan presentasi dari kawan saya. Globalisasi kuno. Globalisasi kuno adalah sebuah periode sejarah globalisasi yang mengacu pada peristiwa dan perkembangan globalisasi sejak peradaban pertama sampai tahun 1600-an. Periode selanjutnya disebut globalisasi modern awal. Istilah ini digunakan untuk menyebut hubungan antara masyarakat dan negara dan cara terbentuknya masyarakat berkat penyebaran ide dan norma sosial secara geografis di tingkat lokal dan regional. Negara mulai berinteraksi dan berdagang dengan satu sama lain dalam jarak dekat untuk memperoleh barang-barang yang dianggap mewah. Perdagangan ini memicu penyebaran ide-ide seperti agama, struktur ekonomi, dan ideologi politik. Para pedagang semakin terhubung dan mengenal satu sama lain. Globalisasi kuno sama seperti globalisasi masa kini, tetapi ukurannya lebih kecil. Globalisasi tidak hanya memungkinkan penyebaran barang ke wilayah lain, tetapi juga memungkinkan masyarakat mengenal kebudayaan lain. Kota-kota yang terlibat adalah perdagangan disatukan oleh rute perairan, sungai, dan darat. Beberapa di antaranya sudah dipakai sejak zaman kuno. Perdagangan terbagi menurut letak geografis dan terpusat di beberapa tempat. Tempat tersebut digunakan untuk persinggahan dan pertukaran barang-barang untuk diperdagangkan di pasar yang terlebih jauh lagi. Pada masa itu, subsistem mampu mencukupi diri sendiri ketimbang masa kini, sehingga tidak perlu bergantung pada pihak lain untuk bertahan hidup. Meski perdagangan jarak jauh memiliki banyak hambatan, aktivitas ini tetap berjalan pada masa lampau. Perdagangan melibatkan 8 sistem yang paling terkait dan terbagi menjadi 3 sirkuit besar: Eropa Barat, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Interaksi perdagangan merupakan cara peradaban masa lampau berkomunikasi dan menyebarkan ide-ide yang mendorong kemunculan globalisasi modern dan sistem masyarakat masa kini. Meski perdagangan jarak jauh memiliki banyak hambatan, aktivitas ini tetap berjalan pada masa lampau. Perdagangan melibatkan 8 subsistem yang paling terkait dan terbagi menjadi 3 sirkuit besar: Eropa Barat, Timur Tengah, dan Timur Jauh. Interaksi perdagangan merupakan cara peradaban masa lampau berkomunikasi dan menyebarkan ide-ide yang mendorong kemunculan globalisasi modern dan sistem masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmila. Materi saya adalah globalisasi zaman sekarang. Globalisasi budaya masa kini, di mana globalisasi telah menimbulkan banyak dampak negatif pada masyarakat Indonesia. Budaya Barat telah menjamur dan menjadi adat yang dengan sengaja menggusur adat ketimuran. Globalisasi zaman sekarang ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 6, yaitu yang pertama,
mudah melakukan komunikasi. Yang kedua, mobilitas tinggi. Yang ketiga, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, mudah memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral, kepribadian, dan budaya setempat. Contohnya adalah meningkatnya individualisme, sekularisme, hedonisme, dan pragmatisme. Manfaat dari globalisasi adalah globalisasi dapat membawa dampak positif bagi kehidupan suatu bangsa, sebab mereka bisa mengambil banyak hal bermanfaat baik dari segi budaya, ekonomi, dan sebagainya untuk dipelajari. Contoh globalisasi di bidang budaya yaitu yang pertama, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Yang keempat, masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. Yang kelima, tren mode dan busana internasional menjadi lebih dinikmati. Yang terakhir, nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergeras pengaruh kebudayaan asing. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.